Hadirin yang kami hormati, senantiasa kita mengharapkan manfaat dari hakikat ayat-ayat suci Al-Quran yang baru saja kita dengarkan dan kumandangkan oleh Ustadzah Ida Maulidah. Harapan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai pembekalan dan penyegaran termasuk pencerahan bagi kita, khususnya calon mempelai pada siang hari ini dan bagi kita sebagai pengiring dan pengunjung, mari kita simak dan ikuti bersama khutbah nikah kepada yang terhormat Bapak Haji Zainal Mutakin. Dipersilahkan. Papunten nggih, karena khutbah niku intinya adalah nasihat kangge kedua calon mempelai. Dados kula kieu pengen weruh wajahe koten ya. Jadi harus berhadapan. Papunten Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah kedongdong. Kalau ada yang salam dijawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah usana buah kedongdong sih. Alhamdulillah alladzi ahalan nikaha wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak penghulu beserta reng-rengan yang sama-sama kita hormati, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus calon kedua mempelai yang berbahagia, yaitu Mas Muhammad Eka Robi bin Bapak Rumli kalian Mbak Rita binti Bapak Sugondo. Dalam khutbah ini insya Allah singkat, cepat, padat dan bermanfaat karena waktunya dibagi-bagi. Tapi yang paling singkat nanti ijab qaul magelis karena mboten lami ya. Oleh karena itu kepada ananda berdua calon kedua mempelai mohon sungguh-sungguh ya konsentrasi kemudian supaya menyimak apa yang akan Bapak sampaikan sebagai pembekalan untuk calon kedua mempelai. Sekali lagi Mas Eka dan Mbak Rita mohon didengarkan, ini diperhatikan. Yang pertama, baik dan tidaknya rumah tangga kalian berdua nanti itu tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Setiap amal niku wonten niate dan pahala setiap amal tergantung kepada niatnya. Maka yang pertama niatkanlah ananda berdua nikah ini dalam rangka melaksanakan syariat Islam ya, karena kita orang Islam semua ya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu niatnya, niat melaksanakan syariat Islam, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menegaskan an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku dari Kanjeng Nabi ya. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tujuan nikah. Aja sampai nikah dinten niki suki kimben pegatan maning karena tidak tahu tujuan nikah ya. Tujuan nikah ada dua. Yang pertama adalah
dalam rangka membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang ayem, tentrem ya, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Maka kalau tidak ada cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga sakinah tidak akan terwujud. Maka peliharalah mawaddah warahmah yang sudah diberikan oleh Allah, dipelihara sampai tua ya. Mungkin kalau sudah sama-sama tua, cintanya hilang, tetapi kasih sayang harus tetap ada. Nah, itu dua ya tujuan. Yang keduanya, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, anak keturunan yang soleh dan soleha, yaitu anak-anak yang taat beribadah, hormat dan patuh kepada orang tua, serta bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Untuk membentuk anak-anak yang soleh, maka bapak dan ibunya harus soleh dulu ya. Bapaknya harus jadi bapak soleh, ibunya jadi ibu solehah. Nah, sekarang bagaimana cara-cara untuk membangun rumah tangga sakinah? Ada resepnya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri itu adalah pakaian bagi kamu sebagai laki-laki. Wa antum libasul lahunna, dan kamu para suami juga itu adalah pakaian bagi para istri. Jadi antara suami dan istri ini sama-sama membutuhkan, tidak ada yang lebih gitu ya. Ketika suami butuh istri, maka istri harus memenuhi kebutuhan suami. Ketika istri butuh suami, juga suami harus memenuhi kebutuhan istri. Nah, kemudian fungsi pakaian itu yang pertama adalah untuk menutup aurat. Aurat itu apa? Bagian tubuh kita yang tidak boleh dilihat kecuali oleh mahramnya, kecuali suami istri. Tidak boleh dibuka-buka di tempat umum, itu aurat. Karena apa? Itu wewirang ya, aib. Nah, artinya suami istri harus saling menutupi aibnya. Aib istri, kekurangan istri jangan diobral oleh suami di gardu hansipnya, tidak boleh itu ya. Begitu juga kekurangan suami tidak boleh diobral-obralkan di warung pojok. Nah, ini nggak boleh. Nah, adapun aurat perempuan, para ibu ya, ini harus tahu, aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah, muka dan dua telapak tangan. Nah, ini kissing boleh diperlihatkan, tapi yang lainnya itu aurat. Berbeda dengan laki-laki ya. Kenapa? Karena tubuh wanita itu menggoda. Sehingga Bapak Haji Roma Irama berpesan kepada kita semua, katanya, kalau melihat wanita itu boleh saja memandang asal tak memperhatikan. Kalau memperhatikan bisa kemasukan setan. Apabila Anda melihat, palingkanlah muka, karena wanita adalah suatu godaan. Ya, boleh memandang tapi jangan memperhatikan. Nah, itu. Nah, kemudian selain itu, fungsi pakaian adalah untuk melindungi badan kita dari gangguan-gangguan dari luar. Misalnya terik matahari ya, panas, nah itu dilindungi dengan pakaian. Kalau tidak diberi pakaian nanti hitam kulitnya ya. Nah, misalnya apa gangguan dari, kalau malam misalnya angin malam, ketika jalan-jalan malam maka harus pakaian yang tebal supaya tidak masuk angin. Sebab masuk angin dengan keluar angin beda, ibu bapak ya. Kalau masuk angin kita merasa sakit, tanggane beli ya. Tapi kalau keluar angin
kita lega, tanggane ya, ribut ya, karena bau keluar angin. Nah kemudian yang ketiga, fungsi pakaian adalah untuk memperindah penampilan. Suami dan istri walaupun sudah nikah tetap harus menjaga penampilan. Kanjeng Nabi selalu memanggil istrinya ya Muhairah, ya Humairah, wahai si pipi merah. Tidak mungkin Kanjeng Nabi memanggil si pipi merah kalau memang pipinya tidak merah ya. Berarti perlu itu. Karena istri yang baik adalah istri yang bisa membahagiakan suami ketika duduk berdampingan. Dan suami yang baik juga adalah suami yang bisa membahagiakan istri ketika duduk berdampingan ya. Jadi ketika suami duduk bersama istri berdampingan itu bahagia ya. Bila ade di sisiku hati rasa rindu, suami merasa rindu, itu istri yang baik. Begitu juga istri ketika duduk berdampingan dengan suami, dia akan merasa bila abang di sampingku hati rasa sahdu. Nah, berarti suami istri sama-sama baik, bisa membahagiakan pasangannya. Nah, itulah barangkali makna dari pakaian ya. Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Suami adalah pakaian bagi istri dan istri pakaian bagi suami. Ini harus saling membantu, saling menutupi. Nah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini sudah jam 2:30. Nah, kalau di Amerika ini lagi ngantuk ya, 2:30 esok ini. Bahkan nasi ngantuk nih wong Amerika ini. Nah, ya mudah-mudahan itu, dan mari kita dilanjutkan nanti dengan ijab kabul. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.